Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan dan memaparkan materi terkait jasa assurance lainnya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dina Novarinda Kamila dengan NIM 1908 1030 1063, dan yang kedua Gita Vegi Ramadanti dengan NIM 1908 1030 1072, dan yang ketiga ada Siska Permatasari dengan NIM 1908 1030 1095. Untuk pembahasan yang pertama adalah jasa review dan kompilasi. Standar untuk kompilasi dan review laporan keuangan yang disebut Statement on Standards for Accounting and Review Services atau SSARS diterbitkan oleh Accounting and Review Services Committee dari AICPA. Komite ini memiliki otoritas yang sama dengan Auditing Standards Board untuk jasa yang melibatkan laporan keuangan yang belum diaudit milik perusahaan non-publik. Karena tidak melakukan audit, SSARS merujuk pada akuntan publik yang melakukan jasa review dan kompilasi sebagai akuntan dan bukan auditor. Penugasan jasa review memungkinkan akuntan untuk mengekspresikan asuransi yang terbatas bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, termasuk pengungkapan informatif yang tepat atau dasar akuntansi lainnya yang komprehensif seperti dasar akuntansi KAS. SSARS mengharuskan akuntan memperoleh bukti untuk penugasan review. Yang pertama, memperoleh pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan praktik industri klien. Akuntan dapat mempelajari pedoman industri AICPA atau sumber lain untuk memperoleh pengetahuan mengenai industri. Yang kedua, memperoleh pengetahuan mengenai klien. Informasi harus menyangkut sifat transaksi bisnis klien, struktur kepemilikannya, personil kunci, catatan akuntansi dan karyawan, prinsip akuntansi dan praktik yang digunakan oleh klien, serta isi laporan keuangan. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan kepada manajemen. Pengajuan pertanyaan merupakan prosedur review yang paling penting. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dengan mengasumsikan bahwa manajemen tidak bermaksud menipu akuntan. Yang keempat, melakukan prosedur analitis. Prosedur ini akan mengidentifikasi hubungan dan item-item individual yang tampak tidak biasa. Yang kelima, membaca laporan keuangan. Membaca laporan keuangan dapat mengidentifikasi item-item seperti judul utama atau bagian dalam laporan keuangan yang tidak konsisten dengan kerangka kerja akuntansi yang digunakan, kesalahan aritmetis dan kesalahan klerikal. Yang keenam, memperoleh surat representasi dari anggota manajemen yang memiliki pengetahuan mengenai persoalan keuangan. Yang ketujuh, menyiapkan dokumentasi. Dokumentasi ini harus meliputi surat penugasan, prosedur analitis yang dilakukan, persoalan penting yang mencakup pengajuan pertanyaan kepada manajemen, penemuan dan isu yang penting, komunikasi dengan manajemen atau pihak lain mengenai kecurangan yang mungkin, dan surat representasi. Selanjutnya adalah bentuk laporan. Bentuk laporan ini ada 4, yakni paragraf pertama, serupa dengan laporan audit, kecuali terhadap referensinya terhadap jasa review dan bukan audit. Paragraf kedua, menjabarkan bahwa manajemen bertanggung jawab atas penyiapan dan kewajaran laporan keuangan serta merancang, mengimplementasikan, dan memelihara pengendalian internal yang relevan terhadap laporan keuangan. Paragraf ketiga menyatakan bahwa tanggung jawab akuntan adalah mereview atas laporan keuangan manajemen sesuai dengan SSARS dan standar yang diharuskan. Paragraf keempat mengekspresikan asuransi terbatas dalam bentuk asuransi negatif bahwa pengetahuan tidak ada bentuk modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan keuangan. Selanjutnya, kegagalan mengikuti kerangka kerja akuntansi yang berlaku. Jika klien gagal mengikuti standar akuntansi yang berlaku dalam penugasan review, laporan tersebut harus dimodifikasi. Laporan tersebut harus mengungkapkan dampak dari penyimpangan, seperti yang ditentukan oleh manajemen atau prosedur review akuntan. Meskipun dampak belum ditentukan, pengungkapan harus disajikan dalam laporan dalam paragraf terpisah. Selanjutnya, jasa kompilasi. SSARS didefinisikan sebagai jasa di mana akuntan menyiapkan laporan keuangan dan menyucikan kepada klien atau pihak ketiga tanpa menyediakan asuransi akuntan publik mengenai laporan tersebut. Banyak kantor akuntan publik menyiapkan laporan keuangan bulanan, kuartalan, atau tahunan bagi kliennya. Laporan tersebut biasanya ditujukan untuk penggunaan internal oleh manajemen, walaupun mungkin juga disediakan untuk pemakai eksternal. Akuntan publik tidak diwajibkan untuk bersikap independen dalam melakukan kompilasi, dan laporan keuangan dapat dikeluarkan tanpa pengungkapan tambahan seperti catatan kaki.
Selanjutnya, persyaratan kompilasi. Kompilasi tidak menghindarkan akuntan dari tanggung jawab, karena mereka pasti bertanggung jawab untuk selalu bercermat dalam melaksanakan semua penugasan kompilasi. Akuntan harus memenuhi hal-hal yang pertama, menetapkan pemahaman dengan klien dalam surat penugasan tertulis mengenai tujuan penugasan, jenis dan batasan jasa yang akan disediakan, termasuk pengetahuan bahwa akuntan tidak memperoleh setiap assurance tentang laporan keuangan dan deskripsi laporan jika laporan akan diterbitkan. Yang kedua, memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan praktik dari industri klien. Yang ketiga, mengetahui klien, mencakup pemahaman umum atas industri klien, sifat asasi bisnisnya, prinsip akuntansi serta praktik yang digunakan klien, dan isi laporan keuangan. Yang keempat, mengajukan pertanyaan untuk menemukan apakah informasi klien memuaskan. Yang kelima, membaca laporan keuangan dan kompilasi dan waspada akan adanya penghilangan yang nyata atau kesalahan aritmatika dan aplikasi standar akuntansi. Yang keenam, menyiapkan dokumentasi yang cukup terinci demi menyediakan pemahaman yang jelas tentang pekerjaan yang dilakukan dan setiap penemuan atau isu yang signifikan. Mencakup setiap komunikasi dengan manajemen terkait kecurangan atau tindakan ilegal yang menarik perhatian akuntan. Selanjutnya, bentuk laporan kompilasi. SSERS mendefinisikan 3 jenis laporan kompilasi. Penggunaan dari masing-masing jenis bergantung pada apakah manajemen memilih untuk memasukkan semua pengungkapan yang diharuskan dalam laporan keuangan dan apakah akuntan independen. 3 jenis laporan kompilasi tersebut yakni: pertama, kompilasi dengan pengungkapan penuh; kedua, kompilasi yang menghilangkan hampir semua pengungkapan; ketiga, kompilasi tanpa independensi. Untuk ketiga jenis kompilasi, terdapat unsur-unsur yang juga diperlukan. Pertama, judul laporan yang menyatakan laporan kompilasi akuntan. Kedua, tanggal laporan akuntan adalah tanggal penyelesaian kompilasi. Ketiga, setiap halaman dari laporan keuangan yang dikompilasi oleh akuntan sebaiknya menyatakan niat laporan kompilasi akuntan. Keempat, jika klien gagal mengikuti standar akuntansi, auditor harus memasukkan modifikasi yang sama dalam laporan kompilasi yang digunakan pada laporan review. Pembahasan selanjutnya adalah review informasi laporan keuangan interim untuk perusahaan publik. Seperti SSERS, review interim perusahaan publik memasukkan 5 persyaratan bagi penugasan jasa review. Pertama, auditor harus memperoleh pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi dari industri klien. Kedua, memperoleh pengetahuan mengenai klien. Ketiga, mengajukan pertanyaan kepada manajemen. Keempat, melaksanakan prosedur analitis. Kelima, memperoleh surat representasi. Review atas perusahaan publik tidak menyediakan dasar untuk mengekspresikan tingkat assurance pendapat yang positif. Akan tetapi, kedua review itu berbeda dalam beberapa bidang. Perbedaan utamanya, pertama, karena audit tahunan yang dilaksanakan oleh klien publik, auditor harus memperoleh informasi yang cukup mengenai pengendalian internal klien, baik untuk informasi keuangan tahunan maupun interim. Kedua, karena klien diaudit setiap tahun, pengetahuan auditor akan digunakan untuk mempertimbangkan lingkup dari pengajuan pertanyaan serta prosedur analitis untuk review. Ketiga, menurut SSERS, auditor mengajukan pertanyaan mengenai tindakan direksi dan rapat para pemegang saham. Sementara bagi perusahaan publik, auditor membaca notulen rapat tersebut. Keempat, auditor harus memperoleh bukti bahwa informasi keuangan interim sesuai atau direkonsiliasi dengan catatan akuntansi untuk review interim perusahaan publik tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah penugasan atestasi. Dalam penugasan atestasi, akuntan publik melakukan reliabilitas informasi atau asesi yang dibuat oleh pihak lain. AICPA telah mengeluarkan 11 standar atestasi yang dinyatakan dalam istilah yang cukup umum, termasuk jenis penugasan yang baru yang mungkin muncul. Standar-standar tersebut dibedakan menjadi 3, yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Untuk standar umum, yang pertama, penugasan atestasi harus dilakukan oleh seorang yang memiliki pelatihan teknis dan kemahiran yang memadai. Yang kedua, penugasan harus oleh seorang praktisi yang memiliki pengetahuan yang mencukupi mengenai persoalan. Ketiga, praktisi harus melakukan penugasan hanya jika dia memiliki alasan untuk merasa yakin bahwa persoalan dapat dievaluasi berdasarkan kriteria yang sesuai dan sedia bagi pemakai. Yang keempat, dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dijaga oleh praktisi. Yang kelima, ketelitian profesional harus dilaksanakan dalam perencanaan dan pelaksanaan penugasan serta persiapan audit dan pembuatan. Untuk standar pekerjaan lapangan, yang pertama, pekerjaan harus direncanakan oleh praktisi dengan memadai dan asisten. Jika ada, harus disupervisi dengan benar.
Kedua, bukti yang mencukupi harus diperoleh praktisi untuk menyediakan dasar yang masuk akal bagi kesimpulan yang diekspresikan dalam laporan. Untuk standar pelaporan, yang pertama, praktisi harus mengidentifikasi persoalan atau asesi yang dilaporkan dan menyatakan karakter penugasan dalam laporan. Yang kedua, praktisi harus menyatakan kesimpulan praktisi mengenai persoalan atau asesi dalam penugasan, persoalan, dan jika memungkinkan asesi yang berhubungan dalam laporan. Yang ketiga, praktisi harus menyatakan seluruh pernyataan signifikan praktisi mengenai penugasan, persoalan, dan jika memungkinkan asesi berhubungan dalam laporan. Yang keempat, praktisi harus menyatakan seluruh laporan bahwa pemakai laporan dibatasi pada pihak-pihak tertentu dan dalam suatu tertentu, seperti yang sudah tertera di layar. Untuk menyediakan pedoman tambahan dalam melakukan penugasan atestasi, AICPA menerbitkan Statement on Standard for Attestation Management atau SSAE yang biasanya disebut standar atestasi. Semua bentuk atestasi lain dibahas dalam standar atestasi. Pengecualiannya adalah untuk review laporan keuangan historis entitas non-publik yang dibahas dalam SSARS. Auditing Standard Board memutuskan untuk tidak berusaha mendefinisikan potensi batasan dari penugasan atestasi, kecuali dalam istilah konseptual karena jasa yang baru mungkin akan muncul. AICPA telah mengembangkan standar atestasi khusus untuk menangani jenis penugasan khusus. Standar atestasi mendefinisikan 3 tingkat penugasan dan bentuk kesimpulan yang berhubungan. Pertama, pemeriksaan. Hal ini menghasilkan kesimpulan yang positif. Kedua, review. Hal ini aktuasi publik menyediakan asuransi negatif. Ketiga, prosedur yang disetujui. Semua prosedur yang akan dilakukan akuntan publik disepakati oleh akuntan publik, pihak yang bertanggung jawab, dan pihak pemakai. Baik, untuk selanjutnya adalah pembahasan terkait jasa web trust. Karena transaksi dan juga informasi dipakai secara online dan real time, maka para pelaku bisnis meminta kepastian yang lebih tinggi lagi mengenai informasi, transaksi, dan sistem pengamanan yang melindunginya. Web Trust dan Sys Trust itu adalah jasa-jasa atestasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan asuransi. Yang pertama, jasa Web Trust. AICPA atau American Institute of Certified Public Accountants dan CICA atau Canadian Institute of Chartered Accountants itu bergabung membentuk jasa asuransi web trust. Penugasan atestasi web trust ini di mana klien memperkerjakan akuntan publik untuk menyediakan keyakinan yang memadai bahwa situs web perusahaan itu telah sesuai dengan prinsip trust service. Kantor akuntan publik yang diberikan lisensi oleh AICPA untuk melakukan jasa atestasi ini memberikan kepastian kepada pengguna situs internet dengan lambang atau segel web trust kepastian akuntan tersebut yang terpampang dalam situs tersebut. Lambang atau segel ini memberikan kepastian kepada pengguna bahwa pemilik situs itu telah memenuhi kriteria yang berkaitan dengan praktek bisnis, integrasi transaksi, serta proses informasi. Untuk selanjutnya, jasa Sys Trust, yaitu salah satu jenis atestasi untuk menilai dan menguji keandalan sistem dalam suatu area seperti keamanan dan integritas data. AICPA dan CICA bergabung membentuk Sys Trust Service untuk menyediakan jasa asuransi mengenai keandalan sistem informasi. Jika data asuransi web trust ini dirancang terutama untuk memberikan kepastian kepada pemakai pihak ketiga situs, jasa Sys Trust itu dilakukan oleh akuntan publik untuk memberikan kepastian atau keyakinan kepada manajemen, dewan komisaris, dan pihak ketiga tentang reliabilitas atau keandalan sistem informasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi real time. Dalam penugasan Sys Trust, akuntan publik yang memiliki lisensi Sys Trust mengevaluasi sistem komputer perusahaan dengan menggunakan prinsip dan kriteria Sys Trust dalam menentukan apakah pengendalian terhadap sistem tersebut berjalan. Akuntan publik kemudian melakukan pengujian untuk menentukan apakah pengendalian tersebut beroperasi secara efektif selama periode tertentu. Jika sistem memenuhi prinsip dan kriteria trust service, maka akuntan publik dapat mengeluarkan sebuah laporan atestasi tingkat pemeriksaan tanpa pengecualian di bawah standar atestasi AICPA. Laporan ini bisa jadi memenuhi salah satu prinsip trust service,
ataupun kombinasinya. Baik, untuk selanjutnya adalah terkait laporan tentang pengendalian di organisasi jasa. Banyak klien yang mengalihkan beberapa atau semua kebutuhan IT mereka ke komputer independen organisasi jasa daripada mempertahankan fungsi IT internal atau pusat data. Dalam situasi ini, manajemen organisasi bergantung pada efektivitas pengendalian internal di organisasi jasa. Ada 3 jenis laporan pengendalian organisasi jasa atau laporan SOC, yaitu SOC 1, SOC 2, dan SOC 3. Pertama ada laporan pengendalian organisasi jasa 1 atau SOC 1, yaitu laporan tentang pengendalian di organisasi jasa yang relevan dengan pengendalian internal entitas pengguna atas pelaporan keuangan, yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan entitas yang menggunakan organisasi jasa dan auditornya, yang bertanggung jawab untuk memahami pengendalian internal atas pelaporan keuangan pada organisasi jasa. Pedoman SOC 1 untuk auditor jasa ada dalam standar pengesahan, sedangkan pedoman untuk auditor pengguna ada dalam standar auditing. Standar pengesahan memberikan panduan bagi auditor jasa yang ditugaskan untuk menerbitkan salah satu dari 2 jenis laporan pengendalian di organisasi jasa yang relevan dengan pengendalian internal entitas pengguna atas pelaporan keuangan. Jadi ada 2 tipe laporan. Tipe 1 melaporkan kewajaran penyajian deskripsi manajemen tentang sistem organisasi jasa dan kesesuaian rancangan pengendalian. Tipe 2 melaporkan kewajaran penyajian deskripsi manajemen tentang sistem organisasi jasa dan kesesuaian desain dan efektivitas operasi pengendalian. Yang kedua ada laporan pengendalian organisasi jasa 2 atau SOC 2, yaitu laporan tentang pengendalian di organisasi jasa yang relevan dengan keamanan, ketersediaan, integritas pemrosesan, kerahasiaan, atau privasi. Dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pengguna yang membutuhkan informasi dan jaminan tentang pengendalian di organisasi jasa yang mempengaruhi keamanan, ketersediaan, dan integritas pemrosesan sistem yang digunakan organisasi jasa untuk memproses data pengguna dan kerahasiaan serta privasi informasi yang diproses oleh sistem ini. Sama dengan SOC 1, ada 2 jenis tipe laporan SOC 2. Yang ketiga ada laporan pengendalian organisasi jasa 3 atau SOC 3, yaitu laporan terservis untuk organisasi jasa. Laporan SOC 3 ditujukan untuk distribusi luas kepada pengguna saat ini ataupun calon pengguna organisasi jasa. Laporan SOC 3 disiapkan menggunakan prinsip dan kriteria terservis. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait laporan keuangan prospektif. Laporan keuangan prospektif mengacu pada prediksi atau ekspektasi laporan keuangan selama beberapa periode di masa depan atau pada suatu tanggal di masa depan. Standar atestasi AICPA mendefinisikan 2 jenis umum laporan keuangan prospektif. Yang pertama yaitu peramalan. Peramalan adalah laporan keuangan prospektif yang menyajikan posisi keuangan entitas yang diharapkan, hasil operasi dan arus kas berdasarkan pengetahuan dan keyakinan terkait pihak yang bertanggung jawab. Yang kedua yaitu proyeksi. Proyeksi adalah laporan keuangan prospektif yang menyajikan posisi keuangan entitas, hasil operasi, dan arus kas berdasarkan pengetahuan dan keyakinan terkait pihak yang bertanggung jawab berdasarkan 1 atau lebih asumsi hipotesis. Kemudian penggunaan laporan keuangan prospektif. Laporan keuangan prospektif disiapkan bagi salah satu dari 2 audiens berikut. Yang pertama, laporan penggunaan umum disiapkan untuk digunakan oleh pihak ketiga manapun. Dan yang kedua, laporan penggunaan terbatas disiapkan hanya untuk pihak ketiga dengan siapa pihak yang bertanggung jawab berhadapan secara langsung. Jenis penugasan. AICPA menciptakan standar atestasi yang lebih spesifik yang menggambarkan jenis penugasan berikut untuk laporan keuangan prospektif. Yang pertama, penugasan pemeriksaan, di mana akuntan publik memperoleh kepuasan mengenai kelengkapan maupun kewajaran semua asumsi. Yang kedua, penugasan kompilasi,
di mana akuntan publik terutama terlibat dengan keakuratan perhitungan laporan dan bukan kewajaran asumsi. Dan yang ketiga, yaitu penugasan prosedur yang disepakati, di mana akuntan publik dan semua pemakai laporan menyetujui prosedur atestasi terbatas dan spesifik. Kemudian, pemeriksaan laporan keuangan prospektif. Terdapat 4 unsur untuk penugasan tingkat pemeriksaan. Yang pertama, mengevaluasi persiapan laporan keuangan prospektif. Yang kedua, mengevaluasi asumsi pendukung yang mendasari. Yang ketiga, mengevaluasi penyajian dari laporan keuangan prospektif mengenai kesesuaian dengan pedoman penyajian AICPA. Dan yang keempat, menerbitkan laporan pemeriksaan. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan terkait penugasan prosedur yang disepakati. Ketika auditor dan manajemen setuju bahwa penugasan audit akan terbatas pada prosedur audit tertentu, maka audit dianggap sebagai penugasan prosedur yang disepakati. Banyak akuntan publik menyebutkan hal ini sebagai penugasan prosedur dan temuan, karena menghasilkan laporan yang berfokus pada pelaksanaan prosedur audit spesifik dan temuan yang dihasilkan setelah prosedur diselesaikan. Penugasan prosedur yang disepakati menarik bagi akuntan publik karena manajemen atau pihak ketiga merinci prosedur yang ingin mereka lakukan, dan kemudian akuntan publik mengeluarkan laporan yang menguraikan prosedur yang disepakati serta temuan yang dihasilkan oleh prosedur tersebut. SAS 75 dan SSAE 10 adalah standar profesional utama yang membahas penugasan prosedur yang disepakati. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai audit atau penugasan assurance terbatas lainnya. Jasa ini meliputi audit laporan keuangan yang disiapkan atas dasar akuntansi komprehensif lain, audit dari elemen akun atau item tertentu, dan surat ketaatan utang. Auditor seringkali mengaudit laporan yang disusun atas dasar selain GAAP atau IFRS. Standar auditing menerapkan penugasan audit tersebut, tetapi persyaratan pelaporannya berbeda dari yang digambarkan. Dasar-dasar selain GAAP atau IFRS yang mengatur penerbitan laporan antara lain yang pertama, dasar kas atau dasar kas yang dimodifikasi. Dengan akuntansi dasar kas, hanya penerima dan pengeluaran kas yang dicatat. Dasar kas diikuti kecuali untuk item-item tertentu seperti aset tetap dan penyusutan. Yang kedua, dasar yang digunakan untuk mentaati persyaratan dari agen peraturan. Contoh yang umum mencakup sistem akun yang seragam yang diperlukan oleh perusahaan kereta api, utilitas, dan beberapa perusahaan asuransi. Yang ketiga, dasar pajak penghasilan. Aturan pengukuran yang digunakan untuk pengajuan pengembalian pajak seringkali digunakan juga untuk penyusunan laporan keuangan, walaupun tidak sesuai dengan GAAP dan IFRS. Yang keempat yaitu serangkaian kriteria pasti yang memiliki dukungan substansial. Contohnya yaitu dasar akuntansi tingkat harga. Auditor biasanya melakukan audit tersebut dengan cara yang sama, seperti ketika klien mengikuti GAAP atau IFRS. Secara alami, auditor harus sepenuhnya memahami dasar akuntansi yang disetujui oleh klien. Sebagai contoh, dalam mengaudit perusahaan perkereta apian, persyaratan akuntansi yang kompleks mengharuskan auditor memiliki pengetahuan akuntansi terspesialisasi untuk melakukan audit. Unsur akun atau item khusus. Audit atas unsur akun atau item khusus lebih menyerupai audit biasa atas laporan keuangan, kecuali hal tersebut diterapkan untuk selain laporan keuangan yang lengkap. Materialitas didefinisikan dalam istilah unsur akun atau item khusus yang sedang diaudit dan bukan laporan secara keseluruhan. Dampaknya adalah memerlukan lebih banyak bukti daripada jika item tersebut diverifikasi hanya untuk satu dari banyak bagian laporan. Sebagai contoh, jika akun penjualan dilaporkan secara terpisah, salah saji yang lebih kecil akan dianggap material daripada jika penjualan merupakan suatu dari banyak akun dalam audit laporan keuangan yang lengkap. Auditor harus memperluas upaya auditnya untuk memasukkan unsur, akun, atau item yang saling berhubungan dengan yang sedang diaudit.
Sebagai contoh, dalam mengekspresikan pendapat atas penjualan, auditor juga harus mempertimbangkan pengaruh piutang usaha terhadap penjualan. Selanjutnya yaitu surat ketaatan utang dan laporan yang serupa. Auditor mungkin menerbitkan laporan mengenai ketaatan utang dan penugasan serupa sebagai laporan terpisah atau dengan menambahkan sebuah paragraf setelah paragraf pendapat sebagai bagian dari laporan yang mengekspresikan pendapatnya atas laporan keuangan. Dalam kedua kasus ini, auditor harus mengamati persoalan dalam penugasan. Yang pertama, auditor harus memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi apakah klien telah memenuhi provisi dalam penugasan. Yang kedua, auditor harus menyediakan surat ketaatan utang hanya bagi klien untuk siapa auditor melakukan audit laporan keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, pendapat auditor merupakan suatu assurance negatif yang menyatakan bahwa tidak ada yang menarik perhatian auditor yang akan menyebabkan auditor merasa yakin terhadap ketidaktaatan. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.